Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat media serta seluruh sahabat-sahabat YouTuber serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan meluncur kembali bersama radio RAS yang ada untuk mengudara dengan acara tanya jawab gado-gado seputar dunia lain dan termasuk pengobatan yang ada untuk Anda. Mari kita simak sama-sama. Kami akan terhubung adanya radio RAS yang ada yang akan dipadu Bung Jebri melalui channel Ayah Sadam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat setia, baik sahabat media, para pemirsa, dan termasuk sahabat-sahabat YouTuber serta para pendengar setia serta pengikut setia di mana adanya radio RAS yang ada baik di seluruh tanah air Indonesia dan Jakarta Selatan dan sekitarnya, termasuk negara-negara tetangga kita baik Malaysia, Korea, Singapura, Jepang, Italia maupun Pakistan, Dubai, Saudi Arabia, Abu Dhabi dan seluruh negara-negara tetangga yang lainnya. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya pribadi Bung Jebri selaku penanggung jawab pembawa acara radio RAS untuk Anda dalam acara tanya jawab gado-gado seputar dunia lain dan pengobatan jarak jauh untuk Anda. Kami ada untuk Anda. Anda bertanya, kami menjawab. Marilah kita ikuti sama-sama. Atensi berikutnya yang akan dibacakan oleh Bung Jebri. Untuk atensi berikutnya yaitu hari ini yang pertama yaitu Saudara Sulastro yang ada di Yogyakarta. Atensinya mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali, salam kenal, salam senggol-senggol Bung Jebri. Saya senang sekali, termasuk teman-teman saya juga berkata bahwasanya channel Ayah Sadam manfaatnya banyak sekali, banyak menolong banyak orang, sehingga orang tidak akan pernah kebingungan untuk konsultasi dan sharing-sharing tentang masalah seputar kisah-kisah yang ada seputar dunia lain termasuk pengobatan. Ini memang channel yang paling langka tapi dibutuhkan banyak orang adanya. Semoga radio RAS tetap mengudara jaya adanya, termasuk Bung Jebri tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Begini Bung Jebri, saya kan kehidupannya ada di Jogja. Sejalan dengan waktu banyak orang mengilmu katanya gitu ya, tapi saya diam dan diam, seakan tidak tahu apa-apa, padahal saya mempelajari satu demi satu lingkup yang ada. Yang perlu saya tanyakan begini Bung Jebri, apa sih makna daripada kodami itu? Tolong diterangkan dengan baik dan jelas. Mohon pencerahannya. Terus terang, saya awam, saya pribadi memang tawadu ilallah, saya selalu istiqomah kepada Allah, tapi selebihnya saya tidak tahu kalau hal-hal masalah yang namanya kodam. Walaupun saya paham, tapi saya tidak mengerti adanya manfaat daripada kodam tersebut. Terima kasih Bung Jebri, itulah yang saya masukkan melalui atensi. Mudah-mudahan Bung Jebri bisa memberikan pencerahan dan keterangan dengan detail. Wassalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Sulastro yang ada di Yogyakarta ya. Salam kenal, salam senggol ya. Salam bergabung di mana adanya Radio RAS yang ada di channel Ayah Sadam. Terima kasih atas support dan doanya. Untuk bicara mengenai kodam, saudara Lastro, mudah-mudahan Anda dapat bisa menyimak di mana adanya channel Ayah Sadam. Di situ sudah lengkap adanya. Tapi saya di sini hanya ingin memberikan sedikit masukan saja. Kodam itu salah satu contoh, misalnya keris ya, keris naga runting. Kalau orang bilang keris bertuah seperti itu ya. Kalau sudah menyinggung masalah bertuah, berarti keris itu berkodam. Ada sesuatu yang ada di dalam tubuh keris tersebut, penjaganya, yaitu bisa saja. Kalau kita tarik kembali kepada masalah kodam, di channel Ayah Sadam itu lengkap sekali ya, jadi tidak kurang. Jadi tidak masalah, saya kasih sedikit ulasan. Nanti Anda kalau kepingin kurang puas, silahkan baca satu persatu channel Ayah Sadam yang ada di situ. Ada konten-konten yang menyinggung masalah kodam, apa itu kodam dan berapa ada kodam yang ada. Jadi di sini saya akan kembali masalah globalnya saja. Kodam itu terbagi dua, kodam darokah, kodam jin. Sedangkan kodam jin dibagi dua, kodam jin dan kodam syaitan. Kalau kodam darokah emang agak sulit didapat. Kenapa? Kalau kita kembali kepada yang kuasa, kalau kita memang lebih mendekat daripada Allah, selalu istiqomah, apa-apa yang diperintahkan Allah dijalankan dengan baik, insya Allah disitulah menjadi salah satu wujud sebagai hamba Allah yang saleh. Karena sesuatu kodam yang dikatakan kodam darokah yang dimiliki oleh orang-orang soleh seperti itu. Yang kedua, kodam jin mudah didapat, tapi kita kembali kepada asalnya, saudara Baskoro, bukan Baskoro ya, siapa ini saya lupa jadinya, yang ada di Yogyakarta, bahwasanya kodam jin mudah didapat. Yang tadi saya katakan dibagi dua, yaitu jin dan syaitan. Jin itu yang merasuk ke tubuh manusia, syaitan itu yang menghasut melalui hati seseorang, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya Anda ingin memiliki, memang kebanyakan orang pakai kodam jin ya, ibarat kata mencari instan, tapi perlu hati-hati. Saya menggarisbawahi, seandainya kita memiliki suatu benda bertuah, kalau kita tidak punya dasar, yang ada Anda disetir oleh kodam itu sendiri tanpa sadari. Sekalipun orangnya baik, tidak pernah mencuri, kalau kodam itu sudah menyetir Anda akan melakukan apa saja, apa yang diinginkan, apa yang di kodam itu. Tapi kita kembali lagi, kalau kita menjadi orang soleh, kita yang bisa menyetir adanya kodam tersebut, seperti itu. Mudah-mudahan ada jelas atas pencerahan dari saya serta solusi dari saya. Jadi kalau memang alangkah baiknya kita kembali masalah kodam. Kalau memang ada ingin berminat mengenai sesuatu yang berkodam, lebih baik harus dipandu oleh seorang guru. Kalau memang ada kenal di mana Anda berada, dipersilakan mengikuti guru. Biasanya di pesantren atau tempat-tempat pengajian, Anda bicara dengan seorang ustadz atau kiai, beliau akan tahu adanya, nanti akan dijelaskan secara detail ya, hingga sampai kalau memang Anda ingin berminat, ceritakan saja di sana. Tapi tidak menutup kemungkinan kami di sini selaku pembawa acara Bung Jepri akan membantu siapapun dia. Kalau memang mau, silakan buat perjanjian di mana adanya channel Ayah Sadam, melalui WA boleh, langsung telepon boleh ya, dipersilakan. Terima kasih saudara yang ada di Yogyakarta, mudah-mudahan Anda puas atas pencerahan dan pendapat dari saya. Untuk atensi berikutnya adalah
berikutnya yaitu saudara Amir. Amir dari mana ini? Amir dari Tegal. Tegalnya ada di mana? Hanya Tegal saja ya. Atensinya mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jepri, salam kenal, salam senggol ya. Saya ada sedikit riwayat nih Bung Jepri. Begini, saya kan biasa nyupir nih. Ya kadang nyupir jarak dekat, kadang keluar kota, bahkan kadang keluar Jawa. Yang saya maksud di sini ambil pengalaman saya ya. Pada saat saya ngantar seseorang misalnya, terus kembalinya kan sendirian. Waktu itu kita bicara masalah kejadian saya pribadi nih Bung Jepri. Karena saya kebelet kepingin buang air kecil, saya berhenti di pinggir jalan. Lantas saya mencari sesuatu yang kira-kira gelap dan banyak-banyak pohon malu, banyak orang di jalanan. Di saat saya membuang air kecil, tiba-tiba di balik pohon itu ada sesuatu berwarna serba putih begitu. Entah apa warna putih itu, tapi dia bergerak dan bergerak. Dibilang pocong, gak kelihatan pocong, putih begitu aja bergerak dan bergerak. Karena agak remang-remang, tapi tampak jelas sih putih itu, warnanya serba putih. Bisa jadi pocong, bisa jadi kuntilanak barangkali ya. Saat itu saya buang air kecil nggak sampai belum tuntas, saya langsung berhentiin, langsung saya kabur. Tapi sudah jauh, saya mengawasi dia jarak jauh. Ternyata masih bergerak seperti kayak mayat hidup begitu, ada di balik pohon tadi yang saya pernah didatangi tadi waktu saya buang air kecil seperti itu. Mohon pencerahannya Bung Jepri, siapakah sih makhluk putih yang ada di balik pohon itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Amir dari Tegal, seorang supir pernah mengalami sesuatu dengan bangsa gaib ya. Tanpa sengaja memang kebelet pengen buang air kecil, ternyata di balik pohon yang buat Anda nongkrong di situ ada sesuatu putih ya. Biodata Anda sudah masuk, saudara Amir. Bahwasanya disitulah ada penunggu jin, tapi dia punya peranan kuntilanak. Anda untungnya waktu itu tidak diganggu. Seandainya dia keluar dari pohon tersebut, dia akan menyerupai seperti wanita adanya ya. Dan kalau memang dia ingin res sama kita, wajah dia akan berubah, bukannya cantik lagi tapi seram seperti itu. Kalau kita bicara masalah kuntilanak, memang saya sudah berapa kali membuat kontennya dan tema masalah kunti banyak sekali. Jadi mestinya Anda waktu lagi masuk ke lingkup di mana Anda membuang hajat, jangan lupa baca-baca Bismillahirrahmanirrahim ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Walaupun itu bukan kamar mandi, tapi Anda akan berniat ingin buang hajat seperti itu ya. Jangan sampai lupa, supaya kita tidak diganggu oleh hal-hal gaib. Kita kan nggak tahu di mana kita berada, yang namanya hal gaib di mana saja ada. Apalagi kalau memang dia kebetulan lagi rese, bisa dikerjain, kita diajak kemana-mana, kita nggak nyadar, terhipnotis, sudah kita nggak bisa bilang apa-apa. Demikianlah saudara Amir yang ada di Tegal, mudah-mudahan Anda puas dan mendengarkan ulasan atau pencerahan jawaban dari saya. Untuk atensi berikutnya yaitu saudari ya, ini wanita.
saudari Yanti yang ada di Blok M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam senggol Bung Jepri. Semoga Radio RAS tetap jaya mengudara. Begini Bung Jepri, saya punya problem masalah penyakit yang tidak kunjung juga sehat sudah 5 tahun. Saat itu memang saya baru anak satu. Ini karena 5 tahun saya sudah punya anak 3. Dulu waktu saya masih punya anak satu, saya mengalami yang namanya bagian kepala gatel-gatel tak karuan. Dibilang ketombe bukan, dibilang rambut putih bukan. Jadi saya tidak tahan, minta garuk-garuk mulu. Tanpa sadari kepala itu lecet. Karena saya garuk-garuk mulu, kayaknya enak digaruk-garuk. Baru menyadari kalau saya merasa perih karena sampai lecet. Saya ke dokter, orang pintar juga katanya. Ya ini mungkin harus rajin disampo. Hanya karena luka-luka, saya beli sampo campur pakai betadine supaya luka itu cepat kering. Saya pernah dibotak lah, walaupun saya wanita yang penting sehat. Saya katakan dengan dalam hati saya demikian, Bu Jabri. Tapi saya bingung lagi maksudnya pada siapa ya. Tiba-tiba saya mendengarkan kalimat-kalimat yang seperti Bapak miliki. Lantas saya buat atensi, saya minta tolong pencerahannya Bu Jabri seperti apa. Mungkin ada herbalnya barangkali ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara Julia yang ada di mana ini, coba Anda perhatikan ya. Anda kan penyakit kepala adanya ya, suka gatel-gatel tak karuan, bahkan nggak sampai dicapik-capik sampai lecet seperti itu ya. Kalau kita tarik kembali, apakah Anda punya penyakit keturunan atau mungkin Anda dapat hasil tes dari dokter seperti apa, Anda tidak menjelaskan secara detail. Terus yang kedua, apakah Anda termasuk kolesterol atau darah tinggi atau punya penyakit yang lain, Anda tidak dijelaskan. Sekarang secara global saja, saudari yang ada di mana nih ya, coba Anda carikan daun sirsak, bukan sirkaya ya, sirsak yang buahnya mirip kayak apa sih, agak lancip gitu ya, yang dari Jepang kalau nggak salah. Itu saya sering lihat itu sini orang jual. Itu kan banyak biji-bijiannya kecil-kecil ya. Harus ditaruh suatu tempat ya, lantas ada ulek seperti itu. Halo, untuk saudara yang ada di Blok M, ini yang penting saudara Yuli ya. Saya ulang kembali ya, ambil beberapa daun ya, daun sirkaya kurang lebih 7 lah, Anda rebus. Nanti airnya hangat-hangat kuku, Anda oles-olesin bagian kepala sekaligus buat keramas. Kalau bisa ngambil daun 15 lembar nggak apa-apa, direbus. Lantas nanti buat mencuci dan membilas sampoan. Anda cari sampo yang cocok, kalau bisa yang ada berbau mint ya, yang seriwing-seriwing begitu ya. Nanti Anda buat keramas. Setelah itu Anda cuci pakai cairan itu yang dapat rebusan. Airnya bebas,
ciduk yang ukuran setengah liter air ya. Nanti Anda bisa katakanlah 2,5 liter apa 2 liter gitu ya, direbus, nanti dicampur dengan air biasa biar hangat-hangat kuku. Di situ Anda dikerucuk, dibasahin dulu dengan air hangat kuku ya, lantas sampoan, ditunggu sampai 5 menit. Setelah itu dibersihkan, dicuci bersih dengan air hangat tadi. Nah, setelah cuci bersih diulang lagi. Nah, sudah, jangan disiram dengan air biasa. Itu gunanya rebusan air sirsak ya. Maksud saya kalau sirsak sama sirkaya kan beda ya. Yang biasa, yang katanya sih orang bilang sirsak Jepang apa-apa nggak tahu lah. Itu yang bentuknya agak lancip, seperti itu ya. Itu daunnya penting sekali, memang sebetulnya itu daun itu bisa buat bikin sampo binatang karena dia lebih kuat. Gunanya emang untuk membunuh kuman-kuman yang ada di lingkup kulit yang ada. Coba Anda itu ya. Untuk cara kedua, Anda cari daun gedi ya, gedi, seperti wujudnya kayak daun apa itu namanya, mirip kayak daun singkong. Anda bisa lihat di internet daun gedi seperti apa. Itu ciri-cirinya kalau diremas sedikit akan keluar lendir. Pernah saya memberikan herbal kepada seseorang melalui channel YouTube Sadam yang ada ya. Maksud saya melalui channel Ayah Sadam begitu ya. Nanti Anda tidak harus rebus. Kalau pakai daun gede, Anda cuman dijus, airnya buat ngolesin baik kepala, tapi sebelumnya disampo dulu. Sudah sampo kering, dilap kering, baru diolesin itu. Kurang lebih 5 menit lah, Anda bilas lagi. Tapi tidak usah pakai sampo lagi, cukup dilap pakai air hangat, yang penting cukup bersih, supaya air tersebut biar meresap, jadi tidak usah dicuci lagi. Demikianlah saudara yang ada di BM sana, mudah-mudahan Anda puas atas keterangan dan solusi serta pencerahan dari saya. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia, segala sudah kami waktu jadilah untuk turun dari udara. Insya Allah besok kita jumpa lagi pada acara yang sama